Halo, Assalamualaikum. Mari kita melihat mengikuti langkah-langkah pemasangan wallpaper pada dinding. Yang pertama, kita harus mengevaluasi kondisi dinding yang akan kita pasang wallpaper. Mulai dari ukurannya, kemudian teksturnya. Setelah itu, kita harus meratakan seluruh permukaan dinding. Karena untuk melengketkan wallpaper dengan baik, maka dinding harus, yang pertama harus kering, yang kedua harus rata dari sisa-sisa semen ataupun juga debu-debu yang menempel pada dinding. Jadi semua harus dibersihkan. Setelah seluruh permukaan sudah rata, kita beralih ke pencampuran lem. Jadi lem ini memang khusus ya untuk wallpaper, bisa dibeli langsung di tempat penjual wallpaper ya, ada yang disiapkan. Jadi lem ini dibikin dua bagian. Yang pertama ada lem kental, kemudian ada lem encer. Lem ini kita tambahkan nantinya juga lem putih, lem kayu ya, lem putih sebagai pengentalnya, seperti itu. Adapun komposisinya, yang lem encer yaitu 2 liter air, kemudian dimasukkan 2 sendok lem, bubuk lem dimasukkan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, kemudian sambil diaduk-aduk ya, seperti itu. Kemudian setelah itu nanti ditambahkan juga campuran lem kental putih tadinya, tapi itu dilakukan nanti setelah lem ini didiamkan 20 sampai 30 menit ya, karena setelah dicampur ini lemnya didiamkan 20 sampai 30 menit. Kemudian lem yang kedua adalah lem kental. Komposisinya setengah liter air dicampur dengan 2 sendok lem yang dimasukkan juga pelan-pelan sambil terus digaruk ya, supaya betul-betul merata. Nah, ini juga kita diamkan nantinya selama 20 sampai 30 menit. Nah, disitu akan kelihatan ya. Nah, ini lemnya itu kental ya. Ini sangat mirip dengan adonan sagu ya. Kalau kita di Sulawesi Tenggara kalau bikin songgih ya, sangat mirip dengan itu. Oke, kita diamkan 20 sampai 30 menit. Sambil menunggu waktu efektifnya campuran lem kita sudah mulai bisa mengukur ya, berapa panjang dinding, sehingga bisa kita sesuaikan dengan panjang wallpaper yang akan kita pakai nantinya. Untuk kali ini agak tinggi dindingnya ya, 3 meter 80 cm di sini. Nah, dalam pengukuran ini selalu harus dilebihkan. Jadi kita lebihkan 5 sampai 10 cm. Untuk kali ini kita sampai 3 meter 90 cm. Kita lebihkan ya. Kemudian wallpapernya kita mulai ukur
akan kita potong. Kenapa kita harus lebihkan ukurannya? Karena yang pertama bisa jadi jangan sampai cara potong kita tidak siku betul atau agak-agak miring, sehingga nanti pinggir dari wallpaper ini nanti akan kelihatan, sehingga dilebihkan. Kemudian yang kedua, memang nantinya jangan pada saat pasang wallpaper dipaskan betul di pinggir dinding atau plafon yang akan kita tempat yang akan kita pasang. Kita lebih-lebihkan sedikit supaya nanti garis dari plafon itu akan bagus kelihatannya ya. Setelah kita pasang nanti baru kita iris pakai cutter yang tajam, sehingga pinggiran dari plafon atau pinggiran dari bawah lantai nanti akan betul-betul pas atau sesuai dengan pinggiran yang kita inginkan, seperti itu. Nah, ini cara melipatnya seperti ini. Dilipat ke dalam ya. Nah, ini dilipat supaya tidak mengambil tempat dan lemnya tidak melengket ke bagian permukaan dari wallpaper. Jadi hanya bagian belakangnya saja. Ya, setelah dipotong di lantai, kita gelar dulu koran ya yang lebih lebar dari wallpaper untuk nanti apalagi menjaga agar jangan meluber lemnya ke lantai. Ini lem putih yang saya maksud tadi ya. Jadi sebelum dipakai baik lem encer maupun lem kental itu kita masukkan lem putih, tambahkan lem putih seperti ini yang saya pegang ya. Nah, ditambahkan, dilihat komposisinya kalau sudah putih, nah sambil digaru ya, digaru diratakan, itu bisa lebih memperkuat ya. Jadi lemnya juga sebenarnya tidak terlalu banyak, yang penting setelah kita garu sudah putih kental, nah itulah yang dimaksud ya. Ini seperti ini, digaru seperti ini, campur lem putih tadi ya, lem kayu ya. Jadi memang ada juga banyak dijual di toko bangunan seperti itu ya. Kemudian ya, jadi yang kita kuaskan ke wallpaper adalah lem encer ya. Lem encer kita usahakan sebasah mungkin ya, semakin basah semakin bagus. Makanya untuk 2 wallpaper ini kira-kira itu tadi untuk lem yang 2 liter untuk 2 wallpaper yang lebarnya 53 cm dan panjangnya 10 meter ya. 53 cm dan panjangnya 10 meter.
Itu kira-kira kita bisa habiskan lem sebanyak 2 liter ditambah lem kental tadi. Jadi memang semakin basah semakin bagus ya, karena ini kita bisa perkirakan ya mirip lah ketika kita memasang riben ya di kaca, gampang untuk meluruskan ya. Jadi kalau basah gampang meluruskan. Jadi di sini akan kelihatan ya. Jadi tadi wallpaper sudah dibasahi dengan lem yang bawahnya, kemudian dilipat ya. Jadi dilipat-lipat ya, bukan langsung sepanjang itu kan. Kita bisa bayangkan kita butuh ruangan yang sampai 4 meteran panjangnya kalau tidak dilipat ya. Jadi ada juga cara lipatnya nantinya. Nah ini setelah dilengketkan seperti itu, jadi ujung atasnya ini tadi dilebih ya, lebihkan ke atas sedikit ya, lebihkan sampai lurus dengan ujung dari plafon di atas. Dan ini kita usap-usap, kita ratakan dengan ya, alat ini juga banyak ya. Alat ini apalagi namanya yang dipakai untuk aci ya, pengaci dinding, meratakan dinding untuk aci ya. Mengerti ya teman-teman, mengerti ya. Ini banyak dijual juga di toko bangunan, harganya juga murah kok ya. Bisa juga kalau ada bekas-bekas habis membangun rumah, biasanya alat ini terbuang saja ya, karena sudah tidak dipakai, makanya itu yang seperti itu dikumpul-kumpul. Nah ini bisa juga dipakai itu, meratakan, dan itu sangat efektif untuk meratakan dinding wallpaper ya, maaf, wallpaper yang kita sudah pasang. Diusap-usap sampai rata, dan saya kira memang kita mulainya dari atas ya. Meratakan mulai dari atas. Kalau lemnya banyak basah seperti itu. Perlu diingat bahwa ya, nah, tidak kelihatan di sini, sebentar ada bagian yang kelihatannya itu di dinding. Ingat tadi ya, ada lem kental. Lem kental kita bikin kotak-kotak saja, kira-kira selebar wallpaper. Kita kuaskan di situ yang kira-kira menurut perkiraan kita di pinggir dari wallpaper kita itu direkatkan oleh lem yang kental ya. Itu fungsi ya, supaya nanti, karena biasanya kalau tidak ada lem kentalnya seperti ini, pinggiran wallpaper itu akan naik, biasanya tidak rapat, atau akan kelihatan nanti setelah terpasang kayak gitu. Nah kalau pakai lem kental, itu kemudian nanti juga setelah terpasang dengan baik, kita evaluasi lagi, kita lihat lagi ada yang belum rapat betul, maka kita, itulah fungsi dari lem kental yang kita sisip-sisipkan ya, kita kuas-kuaskan ke pinggir-pinggir itu, kemudian nanti kita rekatkan ya, kemudian kita lurus-luruskan. Nah nih kira-kira seperti ini. Jangan terlalu cepat puas bahwa sudah lurus-lurus, dilihat-lihat lagi mumpung masih basah. Kalau masih basah seperti ini masih bisa diperbaiki. Kalau masih ada menggelembung, masih ada yang belum rata betul, ini wallpapernya juga bisa diangkat lagi kembali ya, diangkat-angkat, kemudian dilurus-luruskan, karena sebelum kering itu masih sangat mudah untuk diperbaiki, masih sangat mudah untuk di setel kembali. Nah sepercepat tadi untuk anunya ya. Nah sekarang ini kedua, ketiga, dan selanjutnya. Nah ini wallpaper selanjutnya ini akan dipasang, dibentuk sesuai dengan model. Nah ini seperti yang di bawah ini, saya kuas dulu pakai lem kental itu ya, pinggir-pinggirnya, tidak semua permukaan,
tidak perlu semua, karena kan sudah ada lem juga di lem encer di wallpaper kita tadi, sehingga tidak perlu seluruh permukaan dinding kita isi dengan lem kental, karena nanti tidak cukup ya pinggir-pinggirnya, karena memang yang paling penting itu adalah pinggiran dari wallpaper kita supaya pinggirannya nanti tidak naik seperti itu kira-kira ya, sampai ke bawah ya, ini di kotak-kotak saja sebagian-sebagian ya. Nah itu sekarang mulai dipasang lagi kembali seperti tadi, kita pasang dari atas. Selalu ingat ya, selalu kasih lebih-lebih di, misalnya nih seperti ini pinggiran AC di atas itu ya, dilebih-lebihkan sedikit, lebihkan sedikit pinggirannya supaya nanti pas sudah rata betul baru kita iris pakai cutter yang tajam. Ingat ya, cutternya harus matanya yang tajam. Kalau sudah mulai tumpul maka dipotong lagi mata cutternya supaya kembali tajam seperti ini ya. Jadi dilap-lap juga pakai diratakan juga pakai lap seperti ini ya. Nah kemudian setelah itu pakai ya itu alat pengaci ya untuk melurus-luruskan. Sangat mudah sebetulnya ya, sangat mudah pemasangan ini. Yang masalah kalau sedikit masalah kalau dindingnya agak tinggi seperti ini ya, karena memang ya bagi kita yang kurang-kurang kuat mental dalam memanjat ya, atau bobot badan yang agak-agak berat, agak susah biasanya ya, sehingga ini untuk kali ini ya teman saya ini yang lebih banyak di atas karena dia bobotnya lebih ringan ya, seperti itu. Saya bantu dari bawah. Jadi seperti itu kira-kira cara masangnya. Ini diratakan lagi ya, diratakan dengan baik. Kalau ada gelembung-gelembung, kan yang biasa membuat gelembung itu yang pertama udara atau lipatan ya, ini wallpapernya terlipat. Nah kalau semakin basah maka lipatan itu akan hilang, tidak ada, kemudian diluruskan ini sangat mudah, tapi jangan juga terlalu kencang ya menindis untuk meluruskan ini. Kenapa? Karena jangan sampai lemnya malah habis, karena yang membuat di dalam itu ada lem. Ingat ya, ada lem di dalam, di lapisan itu ada lem, sehingga ya harus memang diluruskan dengan baik. Jadi tetap ditekan-tekan sedikit tapi jangan terlalu, kemudian diluruskan dengan baik mulai dari atas sampai ke bawah. Kemudian ketika ada bagian jendela atau bagian los jendela itu, nah itulah dirapatkan di situ, kemudian nanti dipotong ya. Jadi pemotongan itu dilakukan ketika masih basah ya. Ingat ini, jangan sampai nanti kering baru kita potong, biasanya kurang bagus lagi, tidak terlalu rata pinggirannya. Jadi nanti pada saat basah begini nanti kita potong. Nah seperti ini ya, ini jendela agak lebar nih, saya potong sini ya, potong ke sana sesuai dengan pinggiran jendela supaya kelihatan bagus ya. Jadi dipotong pada saat basah supaya juga nanti pinggiran yang bekas potongan kita itu kalau masih ada yang naik-naik, ada yang lemnya kurang, ada ini ya, kita masukkan, kita tambahkan lem kental tadi seperti itu ya. Ini seperti ini kira-kira. Nah kita urut-urut terus, kita ini dengan mudah ya. Kemudian pakaikan ini ya, alat kita tadi ya, pengaci itu untuk meluruskan, menindis, meluruskan. Ini sangat alat ini sangat bagus teman-teman sekalian, karena dia memang dari plastik ya.
dari plastik sehingga tidak ini. Nah itu ya, diurut-urut saja, diurut-urut terus sampai rata betul, karena hasilnya kan akan maksimal ketika pada saat basahnya begini rata. Nah dibiarkan ya. Lem ini memang sangat bagus karena bertahan lama, tidak langsung kering ya, tidak langsung kering, butuh waktu mungkin sejaman sampai 2 jam baru kering betul. Tetapi bagusnya karena kalau terlanjur menempel begini tidak lagi terbuka gitu, jadi dibiarkan saja. Yang penting sudah rata begini, dibiarkan, nantinya sudah dipotong yang kita mau potong ya seperti ini. Nah, itu bisa rata. Dan ingat, yang masalah biasanya dalam pemasangan wallpaper begini adalah pinggir ya, pertemuan pinggiran itu kadang-kadang naik, kadang-kadang kelihatan menumpuk ya. Itu yang harus diperhatikan, harus di posisikan betul-betul pada tempatnya. Ini untuk yang wallpaper yang saya pasang ini karena dia bahannya bentuk garis-garis, jadi memang sih tidak terlalu susah. Yang harus konsentrasi betul adalah ketika wallpaper yang ada gambar ya, gambar burung misalnya atau gambar bunga. Sehingga harus betul-betul dipaskan di pertemuannya itu. Nah itu, tapi ini juga sih sebetulnya garis-garis ya, kita paskan di pertemuannya supaya tidak kelihatan seolah-olah tidak kelihatan ini seperti tidak ada apalagi tidak ada pinggiran kayak gitu ya. Oke, kira seperti itu ya, sampai keseluruhan. Oke, ini kita pasang. Alhamdulillah ya. Ingat bahwa yang sebelah sana itu, yang awal tadi itu belum kering sebetulnya, tapi sudah menempel dengan baik. Itulah hebatnya juga ini lem ya, sudah menempel dengan baik. Kita biarkan, ini sudah menempel, bukan berarti langsung terbuka, enggak ya. Kita rata-ratakan lagi, kalau ada yang belum merata kita ratakan lagi, kalau perlu kadang-kadang diangkat lagi, diangkat-angkat lagi bawahnya, kemudian diluruskan seperti itu. Jadi banyak sekali tips-tips yang ini, mudah-mudahan dalam pemasangan ini mungkin tidak terlalu tidak terlalu berurutan cara saya menjelaskan, tetapi mudah-mudahan bisa membuat kita paham ya. Ya itu ya, jadi itu pinggir atasnya nanti. Jadi ingat ya bahwa pemotongan bagian yang kita mau buang seperti ini ya, pinggirnya ini kan lebih sedikit ya, jadi dia menyeberang ke dinding sebelahnya. Nah itu nanti akan kita potong di pas sudutnya, tapi kita dorong-dorong dulu seperti itu, kita ratakan kayak ini nanti, dan dipotongnya pada saat masih basah ya. Jangan nanti kering baru potong, karena pertama kenapa bagian yang akan kita buka itu kalau sudah melengket di dinding kemudian kita cabut, itu bisa merusak dinding ya, merusak cat dinding, termasuk tadi plafon juga bisa merusak, bisa membuat catnya terkelupas. Kalau masih basah enggak ya. Kemudian lem ini bening, jadi nanti juga ketika tercabut itunya ya, setelah masih basah baru kita potong, kita buang bagian yang pernah melengket di situ, itu tidak masalah, kita tinggal lap sedikit selesai, tidak tersisa kotoran karena dia lem ini lem bening ya. Nah dirata-ratakan seperti ini lagi ya, terus ratakan, kemudian nanti dipotong ya. Ini dinding agak-agak tinggi sih memang ya, sehingga ya sedikit menyulitkan kita, karena apalagi kalau kita takut ketinggian ya, manjat sampai 3 meter ke atas, ke 4 meter ya ini. Nah, itu tetapi kalau yang bawa-bawa 1 meter atau 2 meter itu sih seolah lebih mudah ya. Tapi
tidak ada masalah, yang penting prinsipnya seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan Bagus kualitasnya nih wallpaper. Tahu apa Ray? tips ini atau cara pasang ini bisa berguna bagi kita semua, Bilang orang kenapa kita beli di situ sehingga mahal. bisa diamalkan ya, apalagi kondisi ekonomi yang serba agak-agak bermasalah sekarang ya di masa pandemi ini ya. Janganlah semua diserahkan untuk berbayar ya, karena Ya ada katanya 50.000. kita coba bikin ternyata Ini saja di Shopee 400-an. tukang ya. Ini. Kita bikin sendiri, kita pasang sendiri. Saya lihat toh mereknya. Cari di Shopee. Sesuai dengan tips yang benar. Kelihatan seperti itu. Oke, terima kasih, dan kalau dianggap ini berguna, bisa ada fungsinya, bisa mengedukasi teman-teman sekalian, silakan subscribe ya, like ya, dan share juga bisa, dan gratis gitu ya. Terima kasih, dan hasilnya akan kita Kamu udah kebal ini yang bisa dilaut. alhamdulillah ini Ini kok. stabil ya, bagus. Demikian, sampai ketemu di tips berikutnya. Ini ada dua aja dokter, kalau banyak orang lama ini. Mana nih kata dua aja dokter, coba ada tambahan anu lagi ini. Nanti beda-beda pendapat. Banyak bicara. Hal Kalau ada pagi ya harus jangan terlalu manja dalam hidup, Baru bapak yang itu berkreasi, tahu. terus berinovasi Lalu. dalam hidup. lambat dia, lambat tapi Ingat, kepuasan yang kita terima jauh lebih besar kepuasannya apabila kita yang membuat sendiri, kita menyelesaikan sendiri dengan baik. Ya. Salam kreatif dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.